julid, wah ini nggak sukses kan. Saya nggak peduli dengan yang sukses. Saya peduli terhadap yang korban. Apakah harus menunggu korban lebih banyak gitu? Betul. Saya bicara sampai detik ini saya nggak pernah mencelakakan anak orang. Ibaratnya ya, rekomendasi mereka rugi segala macam nggak pernah sampai detik ini saya bikin. Kalau menurut Mbak, referensi untuk membaca sebenarnya gini itu apakah berarti dari yang mana, apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. Kenapa sih Bung? Ada satu influencer nih yang yakin banget Bitcoin akan ke 88.000 di bulan November. ada juga sih Robert T. Kiyosaki bilang Bitcoin akan kemarin 200.000 ya. Berapa 200.000. Oke, terus kenapa mereka? Nah, pertanyaan saya, kok bisa gitu? Mereka itu melihat dari mana probabilitasnya, gimana gitu cara penggunaan probabilitas untuk melihat bahwa itu akan terjadi atau enggak mengarah ke situ. Tapi kan yang menjadi permasalahan di sini adalah mereka mematok kapan itu terjadi. Oh, oke. Walaupun ya di postingannya katanya cuma sekitar. Oke. Cuma kan menurut saya Jadi apa yang dia jual, yang jadi masalah ya. kapannya yang menjadi masalah. Mungkin apa yang dia jual, brandingan dirinya adalah selalu meyakinkan bahwa ya udah lu pada percaya aja sama gua gitu. Selalu kan di setiap konten manapun. Ya, paham. Walaupun dia bilang sekitar, Iya. cuma kalau misalnya ada orang awam ngelihat konten dia, ngelihat kata-kata dia, saya Telan juga pas mentah-mentah awal itu. ya walaupun orang yang menelan mentah-mentah pasti dibilang sama dia kerai. Serba salah nih. Serba salah. Oke. Dia nggak mengajari. Jadi membutuhkan saya apa nih? Maksudnya memberikan pandangan saya, meresponi atau apa gitu? Meresponi yang di bagian probabilitas aja. Oh, oke. Probabilitas khususnya mematok pada sebuah harga tertentu ya. Iya. Oke. Gini. Pertama-tama saya framingan dulu ya. Oke. Framing dulu bahwa saya tidak punya permasalahan secara pribadi dengan siapapun. Tetapi jika ada yang aneh-aneh, hak saya untuk memberikan pandangan secara oposisi. Iya. Oke, itu yang orang bilang, oh julid, nyenggol, apa segala. Enggak nyenggol, tapi nyindir langsung. Gitu. Saya memang benar-benar nyindir bahwa itu tindakan yang salah. Oke, contohnya nih yang paling gampang. Saya bikin website misalnya, nama saya misalnya, websitenya namanya Bitcoin Goceng Capital. Asik. Berisi itu semua koin-koin yang saya beli. Portfolio allocation Bung gitu. Iya kan, misalnya bikin websitenya. Orang tertarik kan, wah mantap nih lihat, oke saya ikut. Pada saat rugi websitenya hilang. Nah itu pengecut nomor 1 pasti kan. Iya. Jadi dari situ saya bisa lihat orang ini ngomongnya berubah-berubah gitu. Tapi kembali lagi semua berubah-berubah itu akan ditutup dengan harta yang ditunjukkan. Iya. Oke. Dan udah itu saya nggak masuk ke ranah situ. Tapi saya masuk ke ranah karena ada sebuah statement kayak seperti website itu. Ada juga statement yang mengatakan ada bulan tertentu dan waktu tertentu dengan harga tertentu. Nah itu menurut saya adalah sebuah tindakan paling gambling. Saya secara pribadi meyakini Bitcoin juga akan ke 80.000, 100.000 dan lainnya. Ya, kenapa? Satu yang paling utama, banyak orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya, bukan di Indonesia ya, di sana Michael Saylor and the gang, mereka mengatakan Bitcoin juga akan ke situ karena kenapa saya lebih percaya mereka? Mereka salah satu yang memegang aset terbanyak Bitcoin di dunia loh. Dari 10 orang terbanyak, 10 institusi terbanyak, mereka salah satunya. Oke, MicroStrategy, Michael Saylor ya. Jadi kalau dia ngomong ya udah mantap. Tetapi seyakin-yakinnya saya ini kan hanya probabilitas. Bukan berarti ada yang berani mengatakan bahwa ada bulan tertentu dengan harga tertentu. Oke, katakanlah dia bilang area ya. Area. Tetapi kan ini probabilitas. Betul. Nggak bisa langsung patok-patok gitu ya. Nah itu sama halnya dengan trading menggunakan naratif. Saya kurang suka. Karena sekarang gini, yang awal-awal tahu naratif. Jadi AI dan spatial computing itu akan jadi narasi di awal tahun 2024. Sekarang kemana lagi ngomongnya naratif? Hilang kan semua. Malah dibantai gitu. Itu kan naratif selalu berbau dengan altcoin. Iya, altcoin di bulan ini naratif RWA. Bulan ini naratif ini. Bulan ini naratif mana sekarang? Hilang. Bahkan gini, Bung. Hilang. Saya kembali lagi ke cerita Rafa tadi ya. Yang ngomong bahwa pandangan orang awam. Nah, di dalam free area ada yang bertanya, di dalam private community dibahas ini enggak? Dibahas naratif nggak? Berarti kan mereka udah keracun sama ini. Kalau sudah sampai ada berpikir kita bisa meningkatkan probabilitas menang pada saat melihat naratif, pasti udah keracun.
Ya. Pasti kata naratif itu dari mereka. Yap. Oke, nah begini. Dalam trading ada namanya seasonality. Oke. Memang itu ada. Yang ilmu seasonality ini mirip dengan ilmu naratif. Oke, jadi season. Kan season. Ya. Naratif juga kan ada bulan-bulan tertentu naratifnya apa. Gitu. Ya terserahlah aliran yang mana. Tapi yang pasti hal-hal seperti ini kan sharingnya nggak bisa keluar. Yap. Karena ini berbicara benar-benar pandangan secara umum, secara 1 tahun gitu. Nah jangan yang udah kepedean, membentuk sekte ya, membentuk, bahkan dengan bangga mentaruh di website gitu. Tapi sebenarnya saya tidak masalah dengan itu semua ya, garis bawahi ya. Bagi orang-orang yang mengatai saya julid, saya tidak masalah dengan apapun tindakan yang dilakukan oleh mereka. Oke? Yang saya permasalahkan pada saat sudah ada korban. Nah, Oke, terus menghilang lagi mereka. Ini yang masalahnya yang sebenarnya mereka nggak angkat bahwa oh ini julid, wah ini nggak sukses nggak. Saya nggak peduli dengan yang sukses. Saya peduli terhadap yang korban. Apakah harus menunggu korban lebih banyak gitu? Betul. Saya bicara sampai detik ini saya nggak pernah loh mencelakakan anak orang. Ibaratnya ya, rekomendasi mereka rugi segala macam nggak pernah sampai detik ini saya bikin. Ini korbannya banyak loh. Korban dalam artian ikut dia rugi. Pada saat rugi dikata kalian yang pencet, kalian yang ini masa saya kayak gitu kan. Padahal itu kan sebenarnya sebuah pembimbingan yang miss. Ya. Gitu, sama dengan probabilitas. Apalagi mereka sering ngomong gini kan, Bung. Ketika mereka call satu koin, misalnya Bitcoin lah. Katakanlah, mereka ngomong, oh Bitcoin akan ke arah harga seperti ini. Iya. Terus selalu itu kan dia ngomong siap margin call. Selalu emang iya sih ada kata di awalan bahwa ini bukan ajakan untuk membeli. Iya. Tapi setelah itu terjadi, pasti dia ngomong tuh. Saya kan? sudah bilang, Bener kan? Saya sudah bilang. ya. Kenapa nggak ikutin? Ya kenapa ikut? Jadi seakan-akan tidak perlu ikut. Nah, Tapi jika berhasil, dia bikin FOMO orang-orang yang ikut. dibikin videonya ya. Nah, gitu. Jadi intinya begini, semua ini bisa mengantarkan Anda untuk kaya raya. Semua yang menonton video ini ya, atau yang diskusi dan mendengarkan kata-kata saya, semua ini bisa mengantarkan Anda kepada zona keberhasilan. Tapi juga bisa mengantarkan Anda ke zona kegagalan. Makanya probabilitas. Karena memiliki hukum probabilitas ini, berarti ada probabilitas gagal juga dong. Iya dong. Nah, mentor yang baik kembali lagi, dia harus menjelaskan probabilitas yang gagal. Ya, bahkan orang yang baik itu lebih banyak menjelaskan disclaimer-nya, bahayanya, daripada janji-janji manis. Tapi, ini tapinya, kalau kayak gitu nggak laku bro. Nah, sulit banget. Sulit. Lebih gampang kita menjelaskan yang manis-manis, ditambah dengan bumbu-bumbu pamer sedikit ya, itu akan lebih gampang closing daripada jelasin yang kurang bagus. betul. Ini kayak gini kan, ada orang mau beli, ada tapi sedikit. Yang beli paling yang berpikir lebih kritis. Misalnya jualannya, oh kalau ke sini probabilitasnya nggak cepat kaya. Ya, kalau ke sini probabilitasnya lebih cepat kaya. Kamu pilih yang mana? Lebih cepat kaya. Iya lah, itu normal, manusia normal gitu. Makanya saya nggak peduli dengan seberapa banyak orang yang join, tapi yang saya mau cari kualitasnya. Gitu. Kalau dia nggak tahu ya motivasinya apa, saya nggak tahu juga. Nah, tadi kan ngomong di free area nih. Mungkin ada orang-orang yang belum tergabung dalam di grup free area bisa bergabung sekarang ya. Silakan. Karena di akhir bulan September nanti akan ditutup kan? Saya akan tutup karena saya bosan dengan itu. Orang free area gini, orang yang bergabung di free area itu akan saya tutup karena ya belajarnya satu, nggak semua, tapi ada sebagian besar dari total 60 orang, terus hanya nggak sampai 10% yang rajin ikut Zoom, webinar gitu ya. Oke, jadi sebagian besar ini nggak tahu apa motivasinya. Cuma yang pasti ada beberapa yang masuk dan sudah punya pemahaman yang aneh-aneh gitu. Kayak, oh ini entry gini, leverage kali berapa, entry candlestick dan segala macam. Coba ditanyakan kembali, udah tahu dasarnya belum? Bangun rumah, kalau nggak tahu dasar, nggak ada fondasi, jatuh pasti. Nggak ada fondasi. Makanya saya bilang, oh ya cobalah belajar fondasi. Fondasinya harus dibayar 99.000. Wah, kenapa harus bayar? Saya syuting loh. Videonya itu hampir 3 jam lebih loh. Saya syuting, terus free buat kamu gitu ya. Pasti baru 25 menit, 10 menit udah skip. Gini, 99.000 ya. Berarti kalau kita bahagi 12 bulan, berapa per bulan? Ya, nggak sampai 10.000 berarti ya. Kamu ngerokok berapa? Makan berapa? Saya nggak ngerokok. Kencing berapa? Masuk mall bayar parkir berapa? Terlalu. Jadi kalau nggak bisa kembali lagi, nggak punya uang atau nggak mau, nggak usah trading. Please, jangan trading. Masuk mall di tempat kita aja kan 10.000 gitu. Bayar parkirnya 10.000 gitu. Jadi nggak mungkin. Ya sudahlah. Saya nggak mau bacotin mereka. Intinya seperti itu. Saya akan tutup.
Tetapi yang udah terlanjur membeli modul 99.000, saya akan tetap lanjutin dan akan bina mereka. Nah, siapa tahu ke depannya mereka punya berkat dan bisa bergabung dalam private community. Itu siapa tahu. Tapi bukan sebuah paksaan ya. Ya. Karena tujuan utama saya adalah dalam grup private nih yang benar-benar dilatih. Kan kalau yang free Zoom aja itu hanya 45 menitan. Iya. Kalau di Private 3 jam. 3 jam lebih. Di luar tanya jawab loh. Yap. Jadi benar-benar beda treatment dan intensitasnya. Setelah di treatment, saya akan mencari 100 orang terbaik. Oke, 100 trader. 100 trader terbaik yang akan saya berikan modal. Saya yang memberikan. Ya. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalian kasih uang pendaftaran dan kalian dapat ilmunya, terus dapat kalian modalnya, apa sebenarnya yang menjadi kerugian gitu? Iya. Kalian dapat ilmunya bisa juga trading sendiri, trading for living. Makanya saya bilang di tahun 2025 nanti, di bulan Juni akan saya tutup. Percaya deh, bulan Juni nanti, 2025, beliau yang satu itu masih jualan kelas pasti masih lanjut. Rekaman ini coba di save. Karena kenapa? Profit. Lumayan 17 juta kali berapa orang gitu. Jadi pasti profit masih lanjut ya. Saya nggak perlu karena kan kita trading for living, kita hidup dari trading, dari bisnis. Udah selesai. Tapi kenapa saya tetap cari? Iyalah mau cari yang komitmen, cari yang benar-benar apa, terus diseleksi juga. Ya. Baru saya kasih uangnya. Oke, sip. Sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya karena kita Upload video setiap hari. Tapi nggak harus perlu di-share. Yap. Kembali lagi saya ulang-ulang di setiap video. Kalau video ini mampir di beranda Anda atau Anda menonton video ini, berarti ini adalah waktu yang mungkin Tuhan tetapkan untuk Anda menjadi seorang trader profesional. Who knows? Siapa tahu Anda salah satu dari 100 itu yang menonton ini. Jadi nggak perlu di-share. Biarkan yang lain tetap begitu-begitu aja. Ada yang pintar sendiri. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Together in growth, together in growth. Whoa, oh, 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 oh. Together in growth, together in growth. Whoa, oh, 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 oh. Terima kasih sudah menonton live kami di koin.gojek.com. Referensi untuk membaca itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu Mari bergabung bersama.